pada tahun 2019, Itaroh Ali Hajatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabroh An-Nahdiyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Itaroh Ali Hajatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Saya kira ini adalah tindakan makar dan menjadi sangat wajar kalau PBNU menyeret Abah Lutfi bin Yahya ke hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, posisi Abah Lutfi saya kira dalam situasi ini sudah tidak tertolong lagi. Sebab baru-baru ini diadakan pertemuan di Semarang oleh seluruh pengurus Jatman Provinsi yang dihadiri oleh salah seorang pimpinan Nahdlatul Ulama Pusat, yaitu Kiai Asrori, dan di sana diputuskan bahwa SK Abah Lutfi tidak lagi berlaku. Dan tidak sampai di situ, bahwa sejak 2 periode Kiai Asrori menjadi pengurus PBNU, tidak pernah sama sekali Abah Lutfi bin Yahya ataupun Jatman yang dipimpin oleh Abah Lutfi mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan oleh PBNU, padahal selalu diundang. Dan anehnya, di tahun 2019 yang lalu, Abah Lutfi mendorong surat pengesahan organisasi Jatman sebagai bentuk perkumpulan dengan menerbitkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan organisasi perkumpulan Jatman. Itu artinya bahwa Abah Lutfi sengaja melakukan tindakan makar terhadap organisasi. Sebab bagaimanapun juga Jatman ini adalah badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sehingga harusnya tidak boleh ada hal-hal yang dilakukan yang bisa melanggar institusi, yang bisa melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta PO organisasi induknya. Dan dengan Abah Lutfi ini melakukan pengesahan pada Kementerian Hukum dan HAM terhadap Jatman, maka itu adalah merupakan sekali lagi tindakan makar yang dengan sengaja dilakukan oleh Abah Lutfi, dan saya kira bisa ditindak secara hukum, diseret ke meja hijau. Atas peristiwa ini, saya kira periode Abah Lutfi sudah tamat di Jatman ataupun di Nahdlatul Ulama. Sebelum kita putarkan videonya, saya mau memutarkan dulu bagaimana Abah Lutfi masih sangat bersemangat. Ada satu video yang saya dapat, masih bersemangat memimpin Jatman. Bahkan ada narasinya di situ yang saya tangkap seolah-olah Abah Lutfi selama ini tidak berpolitik. Padahal kita tahu bahwa di tahun 2024 yang lalu saja dia mendukung Prabowo, bahwa dia masih menyiapkan diri katanya menjadi ketua Jatman, tapi kayak katanya berat karena dia itu tidak bisa diseret-seret masuk dalam wilayah politik. Siapa yang mau menyeret Anda? Nah, sementara Anda sendiri yang memang sudah berpolitik, Anda lah yang menyeret orang-orang Jatman ini ikut nimbrung masuk dalam politik, padahal ini adalah orang-orang tua semua yang seharusnya menjauhkan diri dari kontestasi politik kalau memang merasa supi, kan begitu. Ini coba kita putar dulu videonya. Hari ini kita harus mempersiapkan kelak muktamar yang akan datang. Sudah dipersiapkan untuk pembekalan
tidak berbicara lagi tentang politik. Sehingga Torekoh itu betul-betul murni, bersih daripada kepentingan politik. Tapi maaf, agak nyindir sedikit. Mungkin Habib Lutfi mungkin tidak terpilih lagi atau terpilih lagi, kita tidak tahu. Sebab kalau Habib Lutfi terpilih itu paling sulit, tidak bisa dibawa enggak-enggok ke politik. Oke, saya kira jelas ya bagaimana pernyataan Abah Lutfi dengan percaya dirinya menganggap dirinya tidak berpolitik. Tapi bagaimanapun juga bahwa memang media sosial itu sangat kejam. Ini ada bukti real ya, video bagaimana Abah Lutfi menjadi tim sukses bakal calon presiden tahun 2024, dan bahkan waktu itu kemudian dia dinonaktifkan dari pengurus PBNU Rois Am Jatman karena berpolitik. Jangan tanya Habib Lutfi kosong berapa, sudah jelas tahu sama Pak Prabowo, kok tanya. Percaya kan? Percaya tidak? Yang saya hormati, yang saya banggakan juga saudara kita Bapak calon presiden kita semuanya, Bapak Prabowo Subianto. Semoga apa yang dicita-citakan, yang dikehendaki dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Prabowo Subianto, calon presiden Republik Indonesia, dan kepada Bapak Prabowo. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Jadi tidak bisa mengelak memang. Saya tidak habis pikir ya, orang tua seperti Abah Lutfi ini yang banyak dihormati, dihargai oleh anak-anak NU dari berbagai kalangan, mulai dari kiai, gus-gus, NU kultural, banyaklah. Tetapi kita memang betul-betul tidak menyangka kalau perlakuannya terhadap NU seperti ini. Luar biasa ya. Sangat menggerogoti dari dalam. Karena itu saya berharap memang PBNU mengambil sikap bagaimana menertibkan semua orang-orang yang seperti ini, mau itu dari kalangan habaib, non habaib. Kalau memang dianggap bisa merusak Nahdlatul Ulama, maka memang harus dipecat dan dikeluarkan dari kepengurusan. Berikut pernyataan dari Kiai Asrori terkait dengan pertemuan di Semarang yang membahas khusus soal posisi Abah Lutfi bin Yahya yang dinolkan di Jatman mulai sejak pertemuan itu dibacakan keputusannya. Pointes hasil rapat harian Suriah dan Tartibiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah Zaman menimbang bahwa bahwa Jamiah Ahli Thariqah Al-Muhtabarah An-Nahdliyah yang kemudian disingkat Jatman adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagai diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama atau ASTLO, dan ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman. Kepengurusan Jatman di tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pasal 24 dan pasal 3 Peraturan Dasar Jatman. 2. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idaroh Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ARTLO. Namun Idaroh Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom memang pengurus Idaroh Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah setiap kita akan koordinasi selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Ini tentu menjadi catatan.
para alim, para kiai, para musyrik yang kami muliakan. Yang ketiga, pada tahun 2019 Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/724/1 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabroh An-Nahdiyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari Indonesian Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Safar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku himpunan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabroh An-Nahdiyah dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. B. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabroh An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idaroh Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. 2. Rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU akan mengambil langkah-langkah organisatoris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi dari Idaroh Husto Jatman se-Indonesia. Maka pada hari ini kami mohon apa yang menjadi usulan atau pendapat atau ide apapun akan kami tampung. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Jadi apapun hasilnya ini kita harus membuat kesimpulan bahwa Abah Lutfi melakukan tindakan makar terhadap organisasi, dan kita harus mendukung apa upaya-upaya yang dilakukan oleh PBNU untuk menertibkan Jatman, termasuk harus menyeret Abah Lutfi ke meja hijau terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan dengan merampas Jatman. Ini adalah merupakan perampokan, dan seperti inilah gaya-gaya mereka. Tidak boleh diberi kesempatan. Ketika mereka dikasih jabatan, ya seperti ini hasilnya. Dia mau menjadi tuan rumah, mau mengatur. Sangat berbahaya sahabat ya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.